Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Insyaallah kita ulang materi yang kemarin litathbit al-ma'lumat. فإذا تكررت قرت كما قال العلماء فإذا كررت قرت. Apabila maklumat diulang-ulang maka akan qarrat, yakni akan menancap dan menempel biiznillah. Baik. Kita masuk kemarin pembahasan masalah syubhat yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan ahli bid'ah dari kalangan ahli kalam untuk menolak sifat Allah, khususnya sifat al-khabariyah, khususnya sifat al-dzatiyah al-khabariyah. Dan pembagian sifat ini sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tentang sifat dzatiyah khabariyah? Dzatiyah kan kemarin terbagi menjadi dua, ada dzatiyah ma'nawiyah, ada dzatiyah khabariyah. Ada yang masih ingat dzatiyah khabariyah? Apa dhabitnya, apa patokannya, bagaimana membedakan antara dzatiyah khabariyah dan dzatiyah ma'nawiyah? Abu Darda. Naam. Naam, ahsant. Yang pertama, dia tidak berkaitan dengan kehendak Allah, la tata'allaq bi iradatillah. Sifat dzatiyah tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sifat dzatiyah khabariyah ini binisbati lana kama qala ba'd al-ulama, sebagaimana dikatakan sebagian ahli ilmu, binisbati lana. Apa makna binisbati lana? Apabila dikaitkan dengan kita, disandarkan dengan kita, ajza'un wa ab'adun. Ajza'un wa ab'adun. Apa makna ajza'? Ajza' kemarin jamak dari juz', bagian tubuh kita. Akan tetapi tidak boleh dikatakan pada sifat Allah bahwa menetapkan sifat wajah, sifat tangan bagi Allah berarti Allah memiliki bagian yang bisa dipotong. Wadah? Yani ma makna al-ba'd? Al-ba'd alladhi huwa qabil lil-infisal. Sebagian yang bisa dipotong dan dibelah. Bukan ini maknanya. Walaupun ba'd sebagian ini makna sebagian, makna potongan, ini sebenarnya lafaz mujmal yang tak perlu ditetapkan. Yang jelas kita menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga kenapa dikatakan sifat khabariyah, karena tidak bisa diketahui kecuali dari jalan khabar, yakni jalan dalil, yakni murni khabar. Walaupun sebenarnya ada sebagian sifat Allah yang bisa ditetapkan secara akal, secara umum, seperti sifat ilmu, sifat wujud dan seterusnya, kan gitu. Yani sebagian sifat yang ditetapkan secara akal dan secara syariat. Jadi akal saja tak cukup menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, sampai juga datang dari syariat, yani dari dalil, dari wahyu. Baik, kita lanjutkan masalah at-tarkib. Kemarin kita ulang. Qala al-muallif ghafarallahu lah wa liwalidayhi wa lisa'iril muslimin. Qala at-tarkib. At-tarkib maknanya secara bahasa min rakkaba yurakkibu tarkiban. Arti tarkib yakni yang disusun, yang disusun dan disatukan. Taib. Syubhatut tarkib ja'alaha al-mu'attilatu taghutan fi nafyi sifatillah ta'ala. Syubhat lafaz tarkib dijadikan orang-orang yang menolak sifat Allah sebagai tameng, sebagai taghut.
Mereka jadikan sebagai pelindung untuk bisa menolak sifat Allah. Wa qalu inna wasfallahi azza wa jalla bis sifati yalzamu minhu anna Allah murakkabun min majmu'ati sifatin. Mereka berkata bahwa mensifatkan Allah dengan banyak sifat memberikan konsekuensi bahwa Allah itu tersusun dari sekumpulan sifat. Fa idza qulna inna lillahi yadayn wa inna lahu qadaman wa inna lahu ilman wa inna lahu sam'an fa idza huwa ilahun murakkabun min hadhihi al-ashya'. Kalau kita katakan bahwa Allah memiliki kedua tangan, Allah memiliki kaki, Allah memiliki ilmu dan Allah memiliki pendengaran, maka Allah akan tersusun dari sifat-sifat ini atau perkara-perkara ini. Wa yaqulun, dan mereka berkata, at-tarkibu wat-tarkibu yaftaqiru fihi al-juz'u ila juz'ihi. Bahwa susunan ini, tersusunnya ini memberikan konsekuensi sebagian membutuhkan dengan sebagian yang lain. Sebagian membutuhkan sebagian yang lain. Sementara kata mereka Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Fa idza iftaqara fihi al-juz' ila juz'ihi dalla dhalika ala an-naqs. Kalau menetapkan sifat bagi Allah memberikan konsekuensi Allah membutuhkan sifatnya, kan gitu, atau sebagian membutuhkan sebagian yang lain pada sifatnya, ini menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Wa hadza la yumkin an yakuna fi sifatillahi azza wa jalla. Kata mereka, yakni ahli bid'ah, khususnya orang-orang Mu'tazilah, mengatakan bahwa ini, atau sebagian Mu'tazilah, bahwa ini enggak mungkin terjadi pada sifat Allah. Artinya Allah membutuhkan sebagian yang lain. Wa bina'an ala hadza fala nasifu Allah bihadhihi as-sifat allati yalzamu minha tarkibu Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi as-sifat. Kata mereka, karena konsep yang dibangun di atas ini, maka enggak boleh kita sifatkan Allah dengan sifat yang banyak. Kenapa? Karena memberikan konsekuensi tersusunnya Allah dari sifat-sifat ini. Wadih. Kata mereka bahwa mensifatkan Allah dengan banyak sifat memberikan konsekuensi bahwa Allah itu apa? Tersusun dari banyak sifat. Taban hadhihi syubhah ghala fiha al-Mu'tazilah. Syubhat ini dibangun di atas pemahaman i'tizal dan pemahaman filsafat. Sudah kita sebutkan kemarin bahwa akhassu wasfi al-ilah, sifat khusus yang bagi, yakni sifat khusus bagi Allah adalah al-qidam. Ini kata Mu'tazilah. Sifat yang paling khusus bagi Allah adalah al-qidam. Ini kata Mu'tazilah. Apa makna al-qidam? Al-qidam adalah al-azali, tidak memiliki permulaan. Wadih. Apakah pernyataan ini benar? Kita katakan na'am, pernyataan ini benar. Sifat khusus bagi Allah adalah al-qidam, yakni azali. Sebagaimana Allah katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-awwalu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, laisa qablahu syai'. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah jalla wa ala. Baik, huna wadih. Lakin laisa akhas wasf al-ilah mukhtasiran ala hadhihi as-sifah. Akan tetapi sifat khusus bagi Allah bukan hanya al-azali atau al-qidam. Wadih. Sifat khusus bagi Allah bukan hanya azali atau al-qidam. Ada banyak sifat khusus bagi Allah. Ar-Rahman, Arhamur Rahimin. Ini di antara sifat khusus bagi Allah. Allamul Ghuyub. Ini sifat khusus bagi Allah. Wadih. Ini juga di antara sifat khusus bagi Allah. Jadi sifat khusus bagi Allah bukan hanya apa? Al-qidam, sebagaimana dikatakan Mu'tazilah. Kemudian Mu'tazilah bisa membayangkan bahwa Allah terpisah dari sifatnya. Ini menjadi muskilah kedua. Sehingga apabila menetapkan wajah bagi Allah, ada qidam wajah, kemudian ada Allah qidam. Kemudian apabila Allah tersifatkan dengan wajah, maka ada dua qidam.
Apa makna qidam tadi? Azali. Wadah. Kemudian apabila menetapkan tangan bagi Allah, sementara apa? Tangan ini qidam, kemudian Allah qidam. Apabila disifatkan Allah dengan tangan, maka ada dua qidam, berarti melazimkan tersusunnya ada dua qidam, berarti ada banyak qidam, dan ini tertolak bagi mereka. Yani hadhihi syubhat puzzle, yani bagi Allah itu mereka membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti mainan yang bisa dibongkar pasang. Inilah konsepnya. Sedangkan manusia, dia lahir, Allah telah menciptakan sifat itu pada dirinya. Contohnya tangan, kan gitu. Sejak lahir dia Allah sifatkan. Apakah ada orang misalnya tumbuh tangannya atau ada memasangkan, kecuali tangan palsu? Kecuali apa? Tangannya patah kemudian pakai implan atau pakai tangan palsu. Oke lah. Tapi ini pada sifat makhluk, sehingga tangannya bisa dipotong. Maka Allah Jalla wa'ala enggak boleh kita samakan dengan makhluk, sehingga bisa kita bayangkan Allah punya tangan kemudian dipotong sehingga ada ba'd, sebagian. Kemudian tangan ini harus qidam, kemudian Allahnya qidam, berarti Allah membutuhkan tangan tersusun sebagaimana makhluk. Ini adalah ainut tamthil. Wahai Mu'tazilah, kalian persis menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga kalian bisa membayangkan sifat Allah bisa dipotong dan bisa dipasang, tarkib. Taib, warraddu alaihim, bantahan kepada mereka, inna wasfallahi azza wa jalla bihadhihi as-sifat la yastalzim at-tarkib. Sesungguhnya mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang banyak sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, la yastalzim at-tarkib, tidak memberikan konsekuensi tersusun sebagaimana yang kalian konsepkan wahai Mu'tazilah. Li'annakum idza kuntum ta'taqiduna annaha tastalzim at-tarkib fahadha batilun wa khatirun fi majal al-aqaid. Karena apabila kalian meyakini bahwa mensifatkan atau tersifatkannya Allah dengan sifat yang banyak memberikan konsekuensi tersusunnya Allah dengan sifat-sifat ini, maka ini adalah kebatilan dan berbahaya dalam konteks akal atau konteks akidah. Wa hadza la yaqulu bihi ahlus sunnah, maka ini tidak dikatakan ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak mengatakan ini. Fa hadhihi sifat la awwala laha, sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya, yang Allah kabarkan, maka itu tidak memiliki permulaan. Apa makna tidak memiliki permulaan? Artinya bukan berarti ketika Allah punya wajah, kita kabarkan sebagaimana Allah sebutkan, kita katakan Allah punya wajah, yakni wajah ini terpisah dari Allah, kan gitu. Karena sifat Allah tidak terpisah dari zatnya. Sifat Allah tidak terpisah dari zatnya. Kama anna Allah la awwala lahu, sebagaimana zat Allah tidak memiliki permulaan, maka sifat itu pun tidak memiliki permulaan. Khususnya sifat khabariyah tentunya. Adapun masalah sifat fi'liyah sudah kita bahas, qadimun naw' wa hadithatul ahad. Tersifatkannya Allah dengan sifat fi'il itu azali, dan kapan Allah melakukannya ahad, berkaitan dengan kehendak, berkaitan dengan waktu. Ya, laysa fi waqtin dunal akhar. Wa hiya laysat zawat mustaqillah, yakni sifat-sifat ini bukan zat yang bersendiri, yakni ada wajah begitu saja, wajah Allah terpisah dari zat Allah. Na'udzubillah, hadza qaul tamthil wa hadza la yaqulu bihi al-aqil fadlan anil muslim. Bal hiya sifatun li mawsufin wahid wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sifat-sifat yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk zat yang satu, yakni Allah Jalla wa ala. Wa in kuntum taqsiduna bitarkib min haitsu al-fahm anna sifat al-yad laysat sifat as-saq wa laysat hiya sifat al-ainain fa hadha la iskala fihi min jihati al-ma'na. Baik, kemudian kita rinci apa yang kalian inginkan dari makna tarkib, tersusun. Apabila yang ingin kalian maksud dari makna tarkib, tersusun, adalah ditinjau dari sisi makna, artinya tangan bukan maknanya betis, dan betis bukan maknanya kedua mata. Ini yang kalian maksud, artinya tarkib berbeda antara wajah dengan tangan, ini yang kalian maksud. Fahadha la iskala fihi min jihatil ma'na, ini tidak ada masalah dari sisi makna.
wa tasmiyatuka lahu tarkiban batilun. Maka engkau menamakan perbedaan antara wajah dengan tangan kemudian engkau katakan tarkib, ini adalah penamaan yang batil, maka wajib ditinggalkan. Udah kita sebutkan ahlu sunnah berpegang teguh dengan lafaz-lafaz syar'i ketika berbicara dalam perkara akidah, tidak menggunakan istilah filsafat Yunani, Aristoteles, Aflatun, Ibn Sina, Al-Farabi ila akhirih min haula'il malahidah al-kafara. فالتسميات التي يطلقها الناس لا تغير الحقائق. Maka penamaan manusia atau penamaan yang digunakan manusia tidak merubah hakikat dari makna, kan gitu. Udah kita sebutkan juga bahwa ketika mereka melempari ahlu sunnah dengan mujassim, dengan wahabi, apa yang kalian maksud dengan mujassim dan wahabi? Apabila yang kalian maksud dengan mujassim menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana Allah sifatkan dirinya dengan itu dan tanpa menyerupakan kaifiyat sifat itu dengan kaifiyat sifat makhluk, maka inilah akidah Nabi, akidah para sahabat, akidah para a'immah. Berarti konsep kalian Nabi, para a'immah, para sahabat adalah mujassim. Fal haqa'iq annaha sifatun limawsufin wahid wasafa Allah biha nafsahu wa hiya sahihah wa haqiqah ولا إشكال فيها فإذا سميتها تركيبا نقول إن أردت بها أن أحدا ركبه فهذا باطل. Kalau yang kau inginkan dari makna tarkib tersusun bahwa sifat Allah ada yang memasangkannya, yakni subhanallah, ada yang memasangkannya, kan itu berarti macam robot, macam main-mainan, sehingga tangannya bisa boneka-bonekaan, kan gitu, dipasangkan tangan, dipasangkan wajah. Na'udzubillah, hadza kufur, hadza syirik waliyad billah. Kalau ini yang kau maksud, ini tarkib, kan gitu. Fa inna Allah azza wa jalla mutaqaddisun mutanazzihun an hadzal ma'na al-batil. Maka Allah disucikan dari makna yang batil ini. Wa in kunta ta'ni anna ba'daha yakhtalifu an ba'din fa hadza ma'nan sahih. Apabila engkau inginkan dari makna tarkib perbedaan makna wajah dengan makna tangan, perbedaan makna tangan dengan makna betis, perbedaan makna betis berbeda dengan makna mata, ini yang kau maksud dengan tarkib, maka ini adalah makna yang benar. Akan tetapi penggunaan lafaz tarkib adalah penggunaan bid'ah yang dicetuskan oleh ahli filsafat dan ahli kalam Yunan. Nah, inilah kesimpulan dari syubhat at-tarkib. Karena mereka membangun konsep sifat Allah sebagaimana konsep sifat makhluk. Taib. Kemudian kita kembali kemarin ke masalah al-jisim atau masalah al-hayyiz. Nah, jisim dulu kita murajaah sedikit. Kalau ada yang mengatakan Allah memiliki wajah tapi tidak berjisim, apakah pernyataan ini benar? Dengan menyebutkan rinciannya. Kalau ada yang mengatakan Allah memiliki wajah tapi tidak berjisim, Allah memiliki tangan tapi tidak berjisim. Nah, Abu Rehan, pas. Franz, kalau ada yang mengatakan Allah memiliki wajah tapi tidak berjisim, tidak berjisim berarti dia menolak jisim dari konsekuensi sifat wajah bagi Allah Jalla wa Ala. Apakah pernyataan ini sahih atau khata? Sahih. Sahih mutlak dari seluruh sisi atau ada rinciannya? Taib. Penggunaan lafaz jisim wajib ditinggalkan, kita sepakat. Kemudian dari sisi makna, ini dari sisi lafaz. Kemudian dari sisi makna.
Penggunaan lafaz jisim wajib ditinggalkan, ini udah kita sepakatkan gitu, baik dia menetapkan atau dia menolak. Tapi kalau dia menolak jisim, apakah kita salahkan atau kita benarkan? Bang Arun? Nah? Nah, coba jelaskan apa kan? Tafsil, rinci. Nah, sahih. Ketika dia menolak lafaz jisim atau menolak jisim, pertama kita katakanlah penggunaan lafaz jisim, ini enggak pernah datang dalam Al-Quran dan Sunnah penolakan atau penetapannya. Ini kita sepakat sebagaimana yang diingatkan si Franz. Kemudian dari sisi makna, nah, sebagaimana yang antum bilang, kalau dia inginkan adalah al-qadar al-mushtarak, artinya Allah memiliki wajah tapi tidak berjisim, artinya hakikatnya sebenarnya enggak memiliki wajah, maka ini makna batil. Maka ini makna batil, kan gitu. Tapi kalau yang engkau inginkan dari makna al-jisim adalah al-qadar al-mumayyiz, makna secara rinci, kaifiyatnya, hakikatnya tidak berjisim, artinya tidak sama dengan kaifiyat sifat makhluk, maka makna ini benar, tapi penggunaan tadi juga bagaimanapun keadaan itu salah. Penggunaan lafaz jisim. Wadah. Inilah yang digunakan sebagian a'immah dari kalangan ahli sunnah. Mereka tergelincir dalam menggunakan lafaz yang digunakan ahli kalam. Karena bagi ahli kalam, bagi Asy'ariyah, jisim itu adalah tamthil. Kemudian mereka mengatakan berjisim, artinya sudah kita sebutkan kemarin makna jisim di sisi ahli kalam ada jauhar qabil lil ab'ad ats-tsalatsah, yakni zat yang masuk ke dalam dimensi yang memiliki panjang, lebar dan dalam. Dan subhanallah, min babi faedah, dzakara Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, ketika dia mengatakan apakah Allah memiliki tinggi, apakah Allah memiliki panjang, ini tabaan tidak ada yang mencetuskan konsep ini kecuali ahli kalam. Kita katakan, apakah Allah sama dengan makhluk sehingga bisa engkau ukur? Iya kan? Yang bisa diukur adalah makhluk, sehingga dia bisa memiliki panjang, dan panjang pun apa? Perkara yang relatif. Ada kilo, ada meter. Wah, makanya apakah bisa menggunakan kilometer dengan panas? Bisa mengukur kilometer dengan panas? Bisa mengukur tinggi dengan panas? Suhu misalnya bisa enggak dihitung 5 kilometer? Wah, li'anna al-maqayis, dalam bahasa Arab ini kan maqayis, ukuran, yudha' li al-ajsam al-makhluqah, kepada jisim makhluk, dimensi makhluk. Maka Allah Jalla wa'ala kita tidak mengetahui hakikatnya sehingga bisa kita katakan tingginya, panjangnya sebagaimana makhluk. Na'udzubillah. Wadah. Maka yang dikatakan tadi kan jauhar qabil lil ab'ad ats-tsalatsa. Makna al-ab'ad ats-tsalatsa panjang, lebar dan dalam. Tinggi dan panjang sebenarnya sama. Kemudian lebar, kemudian dalam. Atau dimensi ruang. Nah, ini kembali kepada jisim nanti, ruang kembali kepada jisim. Makanya jisim ini, itulah yang mereka maksud dengan apa? Dimensi, ruang. Apa makna dimensi? Itulah dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. 2 dimensi yang bisa dilihat satu arah. Contohnya kertas, ya kan? Makanya 2D. Ada 3D, 3 dimensi. Bisa dilihat di 3 arah, 2 arah, 3 arah, yakni atas bawah, depan belakang. Kemudian ada 6D, 4D, 5 ila akhirih. Lakin hadhihi al-asya', perkara-perkara ini adalah hakikat dari makhluk. Hakikat dari makhluk.
Naam, tapi itu khulasah dari makna al-jisim. Kemudian apabila ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki wajah kemudian aku menetapkan jisim, apakah pernyataan ini benar? Yang tadi menolak, yang sekarang mengatakan Allah berjisim. Naam, Allah berwajah dan Allah berjisim. Kalau ada yang mengatakan demikian, kaiful jawab? Pak Ayub. Kalau ada yang mengatakan Allah punya wajah kemudian Allah berjisim, yang tadi aja dibalik. Apa yang dimaksud dengan jisim? Kalau yang kau maksud dengan jisim adalah kaifiyat dari makhluk, wajah Allah kayak wajah makhluk, terdiri dari daging, terdiri dari atom sebagaimana konsep mereka, maka ini batil. Penggunaan lafaz jisim batil, maknanya batil. Tapi yang kau maksud apabila dari jisim adalah qadar mushtarak, hakikat dari sifat itu, akan tapi tidak sama dengan kaifiyat dari sifat makhluk, maka makna ini benar, akan tapi penggunaan lafaz ini batil. Wadah? Jelas? Baik, kemudian al-hayyiz wal jihah. Ini sudah kita bahas kemarin. Hayyiz adalah ruang, menunjukkan tajammu' syai', dan inda tahqiq makna hayyiz adalah makhluk itu sendiri. Makna hayyiz adalah makhluk itu sendiri, zat dari makhluk, zat dari alam semesta. Inilah kesimpulan dari hayyiz. Kemudian jihah itu juga sudah kita sebutkan, arah. Arah itu bisa dua makna. Yang pertama apa? Pihak yang mengarah kepadanya. Contohnya kita katakan si Kevin, dia, arah bagi dia itulah dianya gitu. Apabila ditinjau dari dia 6 arah misalnya. Kemudian kiblat ini juga arah. Kiblat ini arah. Apabila ditinjau dari dia juga arah. Makanya kanan bagi Kevin, bagi ana yang di hadapannya adalah kiri. Kiri bagi dia, bagi ana adalah kanan. Wadah. Kemudian bisa juga yang dimaksud dengan arah adalah kiblat yang kita menghadap kepadanya. Kemudian arah juga orang yang menghadap atau pihak yang menghadap kepada siapa. Contohnya si Kevin gitu. Wah. Baik. Kemudian apakah Allah berarah? Zakara Da'i Abdul Samad mengatakan bahwa alladzi ayyana al-ain la yus'alu anhul ain, yang menciptakan aina di mana tidak ditanya di mana dia. Kemudian dia menasabkan ucapan ini kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ini ucapan batil, ucapan maudhu' la asla lahu. Baik, kemudian kita baca kalam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala ketika mensyarah matan aqidah at-Tahawiyah, karena kebanyakan Jahmiyah menggunakan lafaz yang digunakan at-Tahawi rahimahullah di dalam matan aqidah at-Tahawiyah untuk menolak sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat la tahwihi al jihatu as-sitt kasairi al mubtadi'at. Sesungguhnya Allah disucikan dari al-hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat. Semua lafaz ini adalah lafaz-lafaz yang mujmal, yang ambigu, yang multitafsir. Dan At-Tahawi rahimahullah menggunakan lafaz ini tentunya untuk menolak ahlul bidah dari kalangan ahlul kalam. Akan tetapi sebagaimana kita sebutkan, yang wajib bagi seseorang untuk menggunakan lafaz yang tidak ambigu,
menggunakan lafaz yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun menggunakan lafaz yang ambigu, baik itu dalam rangka penolakan atau penetapan, maka ini bukanlah metode para salafus saleh. Dan At-Tahawi rahimahullah, kita katakan tidak tepat dalam hal ini ketika menggunakan lafaz yang mujmal. Sebagaimana dikatakan Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala di syarahnya. Qala rahimahullah, ay Ibn Abil Izz, adhkuru bayna yaday al-kalam ala ibarati Syekh rahimahullah muqaddimatan. Aku akan menyebutkan muqaddimah, pembukaan di sisi ucapan At-Tahawi rahimahullah. Wa hiya anna an-nasa fi itlaq mithli hadhihi al-alfaz thalathatu aqwal. Manusia menyikapi lafaz-lafaz yang mujmal ini itu ada 3 bagian. Fata'ifatun tanfiha, sebagian kelompok menolaknya. Wa ta'ifatun tuthbituha, dan sebagian lagi menetapkannya. Wa ta'ifatun tufassil, dan sebagian lagi yang ketiga merinci apa yang dimaksud dari makna dari lafaz ini. Wa humul muttabi'una lis-salaf, dan mereka lah para pengikut salaf. Fala yutliquna nafyaha wala itsbataha illa idza tabayyan, maka mereka tidak mengatakan menolak, yakni tidak menafikan dan tidak menetapkan sampai merinci menjelaskan apa yang dimaksud dari lafaz tersebut. Ma utsbatu biha fahuwa tsabit, jadi apa yang benar kita terima dari makna yang benar. Wa man nufiya biha fahuwa manfi, jadi apa yang tertolak maknanya batil kita tolak. Lianna al-mutaakhirin qad sarat hadhihi al-alfaz fi istilahihim fiha ijmalun wa ibhamun ka ghairiha min al-alfaz al-istilahiyah. Karena di sisi mutaakhirin, maksud mutaakhirin ini adalah para ulama yang mempelajari ilmu kalam dan memasukkannya ke dalam akidah ahli Islam, seperti a'immatul asy'ariyah dan maturidiyah dan yang semisal dengan mereka. Falaysa kulluhum yasta'miluha fi nafsi ma'naha al-lughawi. Tidak seluruh mereka, yakni orang yang menggunakan lafaz ini, menggunakan lafaz tersebut secara bahasa. Jadi ada istilah secara bahasa, ada istilah secara ilmu kalam, ilmu mantiq. Jadi mereka mencampurkan antara makna secara ilmu mantiq dengan makna secara bahasa. Ini iskaliyat terbesar di sisi ahli kalam ketika memahami sifat Allah. Wadih. Nuqtah muhimmah. Mereka mencampurkan antara makna istilah secara ilmu mantiq dengan makna secara bahasa. Makna secara bahasa mereka bawa kepada ilmu mantiq, atau makna ilmu mantiq mereka masukkan ke dalam bahasa. Walihada kana an-nufah, oleh karena itu para penolak yanfuna biha haqqan wa batilan wa yadhkuruna an muthbitiha ma la yaquluna bihi. Yani menolak secara hak wa batil, kan gitu. Pokoknya tolak secara mutlak. Wa yadhkuruna an muthbitiha ma la yaquluna bihi. Kemudian mengilzam orang yang menetapkannya pada perkara yang sebenarnya dia tidak mengatakannya. Wa ba'du al-muthbitina laha yadkhulu laha ma'nan batilan. Sebagian yang menetapkan, misalnya menetapkan wajah berarti memberikan konsekuensi jisim, kemudian dia mengatakan iya, Allah berjisim. Wadih? Masuk ke dalam makna yang batil, mukhalifan liqauli salaf wa lima dalla alaihi al-kitab wal mizan. Maka penggunaan jisim ini tadi contohnya adalah penggunaan yang batil, karena tadi bisa mengandung makna yang hak dan bisa mengandung makna yang batil. Walam yarid nassun minal kitabi wala minas sunnati binafiha wala itsbatiha. Tidak pernah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah penolakan atau penetapannya. Walaysa lana an nasifallaha, maka bukan hak kita ketika mensifatkan Allah Jalla wa Ala bima lam yasif bihi nafsahu wala wasafahu bihi rasuluhu nafyan wala itsbata. Yani pada perkara yang Allah tidak mensifatkan dirinya dengan itu, tidak juga Rasulullah alaihi salatu wasallam, baik penolakan atau penetapan. Wa innama nahnu muttabi'una la mubtadi'un.
Sesungguhnya kita hanya mengikuti yang datang dari Allah dan Rasul yang melalui para salaf, bukan mengada-adakan dan membuat konsekuensi yang batil bagi sifat Allah. Hada kalam salaf, hada kalam wadih kawuduh syams. Baik. Kemudian kita masuk ke saksi bahasan untuk mempersingkat. Sebagaimana yang dikatakan At-Tahawi rahimahullah, la tahwihi al-jihatu as-sitt kasairi al-mubtada'at. Sesungguhnya Allah tidak diliputi 6 arah kasair al-mubtada'at. Sair sebagaimana kita sebutkan bisa mengandung makna al-jami', seluruh, atau bisa mengandung makna al-baqiyah, mayoritas. Al-mubtada'at artinya al-makhluqat. Sesungguhnya Allah tidak diliputi 6 arah, sebagaimana yang diliputi 6 arah adalah mayoritas dari makhluk. Sebagaimana yang kita akan bacakan ucapan Ibnu Abil Izz rahimahullah. Baik. Apa kata Ibnu Abil Izz ketika menyebutkan ibarat ini, la tahwihi al-jihatu as-sitt kasair al-mubtada'at huwa haqqun. Ini adalah makna yang dibawa kepada kebenaran. Bi'tibari annahu la yuhitu bihi syai'un min makhluqatih. Apabila ditinjau dari sisi bahwa Allah tidak diliputi makhluknya. Bal huwa muhitun bikulli syai'in wa fawqahu. Bahkan Allah lah yang meliputi segala sesuatu dari makhluknya dan di atas makhluknya. Wa hadzal ma'na huwa alladhi aradahu asy-syekh rahimahullah. Dan inilah yang diinginkan oleh At-Tahawi rahimahullah lama ya'ti fi kalami, ketika kita mendapatkan ucapannya annahu ta'ala muhitun bikulli syai'in wa fawqahu, bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu, wa fawqahu, dan di atas sesuatu itu. At-Tahawi rahimahullahu ta'ala menetapkan sifat tinggi secara zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana yang dikatakan Abdus Samad dan yang semisal dengannya dari kalangan Jahmiyah. فإذا جمع بين كلامه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وقوله محيط بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي عن كل شيء. Kata Al-Imam Ibn Abil Izz, apabila telah diketahui makna dari ucapan At-Tahawi ketika mengatakan sesungguhnya Allah tidak diliputi 6 arah sebagaimana mayoritas dari kalangan makhluk yang diliputi 6 arah, maka diketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berada di ruang lingkup makhluk, sehingga dia tidak masuk ke dalam 6 arah yang di sisi makhluk. Kemarin kita sebutkan masalah jihad dan al-hayyiz. Wadah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala kenapa dikatakan tidak diliputi 6 arah? Karena dia berada di luar lingkup makhluk. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan di atas seluruh makhluk, itulah yang dikatakan al-ulu al-mutlaq. Al-ulu al-mutlaq. Arah itu ada yang relatif, ada yang mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala berada di posisi tinggi di atas seluruh makhluk, sebagaimana dikatakan At-Tahawi muhitun bikulli syai'in, dialah yang meliputi segala sesuatu, wa fawqahu, dan di atasnya, menunjukkan Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Kemudian itu kita sebutkan tadi arah itu ada 2 makna. Pertama relatif, kemudian ada mutlak. Tinggi relatif, kemudian tinggi mutlak. Tinggi relatif itulah yang konsep makhluk 6 arah ini. Contohnya kita ini apa? Di dalam masjid. Kemudian kita lihat cicak. Bagi cicak itu kita ini di atasnya. Wah, kita ini di atasnya. Kemudian ada tinggi yang sifatnya mutlak, di atas segala sesuatu. Itulah ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di luar lingkup makhluk. Sebagaimana dikatakan At-Tahawi muhitun bikulli syai'in wa fawqahu.
di atas, meliputi segala sesuatu dan di atasnya. Lakin baqiya fi kalamihi syai'an, akan tetapi ucapan At-Tahawi ini perlu disoroti pada dua perkara. Ahaduhuma anna itlaqa mithli hadha al-lafz ma'a ma fihi min al-ijmal wal ihtimal kana tarkuhu aula. Menggunakan lafaz ini bahwa Allah tidak diliputi 6 arah, karena itu ada, yakni bisa mengandung makna yang salah, kan gitu, bisa mengandung makna yang hak, maka meninggalkannya tentu lebih utama. Wa illa tusallit alaihi wa ulzima bit tanaqud fi itsbat al ihata wal fawqiyah wa nafi jihati al ulu. Karena kenapa? Kalau digunakan itu tadi bisa digunakan, bisa dipelintir oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya untuk menolak sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ujiba anhu bima taqaddama min annahu innama nafa an yahwiyahu syai'un min makhluqatihi fal-i'tisamu bil alfazi asy-syar'iyyati aula. Maka apabila dijawab dan dijelaskan sebagaimana yang kita sebutkan bahwa yang dinafikan dari Allah, yang ditolak dari Allah 6 arah itu adalah arah yang di dalam dimensi makhluk, di dalam ruang lingkup makhluk, dan tentunya menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i yang tidak ada unsur labs atau ijmal atau ambigu, itu lebih utama. Al-thani, kemudian yang kedua, anna qawlahu kasairi al-mubtada'at yufhamu minhu annahu ma min mubtada'in, maksud mubtada' adalah apa? Makhluk, illa wa huwa mahwiyun, yani mungkin bisa difahami bahwa tidaklah setiap makhluk kecuali diliputi makhluk, kan itu kasairi al-mubtada'at, udah kita sebutkan. Wa fi hadha nadharun, maka di sini perlu dirinci lagi. Naam, adzan, tafadhal. Baik, kita lanjutkan dari ucapan Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala Al-Hanafi. Qala rahimahullah, kasair al-mubtada'at yufhamu minhu annahu ma min mubtada'in illa wa huwa mahwiyun wa hadha fihi nadhar wa fi hadha nadhar fa innahu in arada annahu mahwiyun bi amrin wujudiyyun fa mamnu'un. Ucapan At-Tahawi ketika mengatakan sesungguhnya Allah tidak diliputi 6 arah sebagaimana sair makhlukat, yani apabila yang dimaksud dengan sair adalah semua makhluk, artinya semua makhluk diliputi oleh makhluk, maka ini tidak diterima. Apabila yang dimaksud dengan diliputi di sini adalah amrun wujudiyun, artinya makhluk yang nyata di kehidupan real, adanya makhluk meliputi makhluk, alam semesta ini diliputi oleh makhluk lagi, diliputi oleh alam semesta yang lain lagi, maka ini mamnu', ini mustahil, ini tidak boleh, dan ini tidak diterima secara akal. Karena kita meyakini alam semesta memiliki batas, memiliki ending, memiliki akhir, memiliki kulit terluar. Fa innal alama laysa fi alamin akhar wa illa lazima at-tasalsul. Karena alam semesta, ruang makhluk ini, lingkup makhluk, tidak diliputi oleh lingkup makhluk yang lain. Karena apabila alam makhluk yang kita berada di dalamnya ini kemudian diliputi oleh makhluk yang lain, diliputi makhluk yang lain, diliputi makhluk yang lain, akan muncul efek domino yang tidak akan ada habisnya, dan ini tertolak secara akal. Wa in arada amran adamiyan falaysa kullu mubtada'in fil adam. Kalau yang ia maksud bahwa alam semesta ini diliputin, artinya
bukan diliputi makhluk yang hakiki, kan gitu, akan tetapi menunjukkan ada sebagian makhluk yang tidak diliputi lagi oleh makhluk yang lain. Bal minha ma huwa dakhilun fi ghairihi kasamawati wal ardi fil kursi. Bahkan ada sebagian makhluk yang besar yang masuk ke dalamnya. Contohnya 7 lapis langit dan bumi itu berada di bawah naungan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kursi Allah bukanlah al-arsh. Intabih, al-kursi laysa arshan. Kursi Allah bukanlah al-arsh. Kursi itu makhluk, dan sebagaimana dikatakan Abdul Samad bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas kursi. Maka ini penafsiran batil yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tidak sesuai dengan penafsiran para salafus saleh. Walaupun ada sebagian athar riwayat dari sebagian salaf, sebagian mereka menafsirkan istiwa dengan makna al-julus, dengan makna duduk. Akan tetapi semua athar ini athar yang tidak sampai kepada Nabi, bukan athar yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh athar ini athar yang dhaif. Kita tidak menolak sekiranya ada hadis yang sahih mengatakan Allah duduk di atas arsy dengan duduk yang tidak sama dengan duduk makhluk. Akan tetapi tidak ada hadis yang sahih, tidak ada athar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat yang mauquf menunjukkan bahwa menafsirkan istiwa artinya duduk. Sekiranya pun ada, kita tetapkan tanpa membayangkan bagaimana duduknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya pun ada, memang kita dapatkan sebagian athar tapi atharnya dhaif. Sampai ada bahas yang membahas ini secara khusus, mendatangkan jalur periwayatan yang banyak dari sebagian salaf di kutub-kutub salafus salih menafsirkan al-julus atau menafsirkan istiwa al-julus. Akan datang pembahasan di kitab Al-Bayanul Awhad biiznillah taala. Wadah. Jadi kursi itu bukan arsh. Kursi itu di bawah arsh. Arsh itu lebih tinggi dibandingkan kursi. Arsh itu lebih besar dibandingkan kursi. Qala wa nahwu dzalik wa minha ma huwa muntaha al-makhluqat kal arsy. Kemudian sebagian makhluk, lapisan terluar dari makhluk, ending dari makhluk, akhir dari seluruh makhluk itu adalah al-arsh, kal arsy, sebagaimana dikatakan al-Imam Ibn Abil Izz, dan kalam Ibn Abil Izz yuwafiq kalam salafus salih. Fa sathul alam, dan atap alam semesta ini, laysa fi ghairihi minal makhluqati qat'an litasalsuli kama taqaddam. Atap alam semesta ini, ending dari alam semesta ini, ending dari seluruh makhluk ini tidak berada di dalam makhluk yang lain, tidak berada di ruang lingkup makhluk yang lain untuk memotong tasalsul, efek domino yang tidak ada hentinya. Wa yumkin an yujabu an hadzal iskal bi anna sa'ir bi makna al-baqiyah. Yani mungkin kita jawab dengan permasalahan ini, sesuatu yang membuat rancu ini sa'ir maknanya adalah baqiyah, la bi makna al-jami', bukan seluruh makhluk, tapi baqiyah, yani bagian. Hadza aslu maknaha, ini adalah asal maknanya, kan gitu. Wa minhu as-su'ru, ya, katakan as-su'r wa huwa ma yubqihi syaribu fil ina'i. Dikatakan su'r, ya kan, su'r syarb kalb, kan gitu dikatakan. Artinya apa yang ditinggalkan oleh yang meminum di bejananya. Fayakunu muraduhu ghalib al-makhluqati la jami'uha. Maka yang dimaksud dengan sa'irul mubtada'at adalah mayoritas dari makhluk, tidak seluruh makhluk. Karena kita sebutkan al-arsh adalah makhluk terluar, lapisan tertinggi dan terluar dari seluruh makhluk, akan tetapi dia tidak diliputi oleh makhluk lagi. Idh as-sa'ir 'alal ghalib adal minhu 'alal jami'.
kalimat sa'ir menunjukkan mayoritas itu lebih sering digunakan dibandingkan seluruh. Fayakunul ma'na anna Allah Ta'ala ghairu mahwiyin kama yakunu aktsaru al-makhluqati mahwiyya. Maka maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diliputi makhluk apapun sebagaimana kebanyakan dari makhluk itu diliputi makhluk yang lain. Bal huwa ghairu mahwiyin bi syai'in ta'ala Allahu an dzalik. Wa la yudhannu bi Syekh rahimahullah annahu mimman yaqul, jangan sampai seseorang menyangka sebagaimana yang disangka Abdus Samad. Maka ucapan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah lebih utama diimani, diyakini dan digunakan dibandingkan orang-orang mutaakhirin yang tidak memahami akidah salaf dan tidak memahami mazhab At-Tahawi rahimahullah dalam perkara akidah. Wala yudhannu bisyekh rahimahullah annahu mimman yaqulu inna Allah ta'ala laysa dakhil al-alam wala kharijah binafi an-naqidain kama dhannahu ba'd asy-syarihin ay min al-asy'ariyah wal maturidiyah wa ghairihim. Jangan sampai seseorang meyakini bahwa At-Tahawi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak di alam makhluk atau tidak di luar alam makhluk, yakni dengan menolak naqidain, dan naqidan la yajtami'ani wa la yartafi'an. An-naqidan la yajtami'ani wa la yartafi'ani, tidak terangkat keduanya dan tidak bisa ditolak keduanya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala imma di luar alam semesta atau di alam semesta. Maksud di dalam ini ada ruang lingkup makhluk atau berada di posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ. Maka Ahlus Sunnah mengatakan jelas Allah di atas seluruh makhluk yang tidak menyatu dengan makhluknya, yang tidak diliputi makhluk manapun. Karena apabila Allah masuk ke dalam ruang lingkup makhluk, ini adalah ucapan al-hululiyah wal ittihadiyah, dan ini ucapan yang kufur secara ijma'. Akan datang pembahasan dalil al-aqli insyaallah kitab al-bayan al-awhad dengan menggunakan ucapan al-Imam Ahmad rahimahullah ketika membantah al-Jahmiyah ketika menolak sifat al-ulu. Bal muraduhu, bahkan maksud dari Syekh At-Tahawi sebagaimana dikatakan Ibn Abil Izz, anna Allah Ta'ala munazzahun an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Allah disucikan dari diliputi oleh makhluknya, wa an yakuna muftaqiran ila syai'in minha al-arsh au ghairihi, dan Allah disucikan dari dikatakan bahwa Allah membutuhkan makhluknya untuk menopangnya seperti arsy atau selainnya. Ini ucapan membantah orang-orang Jahmiyah yang mengikuti Jahmiyah sebagaimana yang dicetuskan oleh Abdus Samad. Ini menunjukkan kejahilannya. Imma dia jahil terhadap mazhab ahli sunnah, atau dia melakukan kedustaan atas nama At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Taib, intaha kalam Ibn Abil Izz fi hadha al-mawdi' wa ila akhirih. Taib, nuwasil insyaallah qalilan. Kita lanjutkan sedikit lagi kitab al-bayan al-awhad. Al-mabhath as-sabi', pembahasan yang ketujuh, dzikr ba'dhi as-sifat allati kathura al-kalamu fiha ala sabil at-tafsil wal-radd ala man khalafa fiha ahli sunnah. Menyebutkan atau penyebutan sebagian sifat yang banyak menjadi perbincangan, menyebutkan secara rinci sebagian sifat yang menjadi banyak perbincangan dan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam penetapan sifat ini. Yang pertama adalah sifat al-ulu. Yang pertama adalah sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, al-ulu min sifatillahi ta'ala al-dzatiyah allati la tanfak an dzatihi subhanahu. Sifat tinggi adalah sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dilepaskan dari zatnya. Bal hiya min a'zami sifatillahi ta'ala. Bahkan al-ulu di antara sifat yang paling
mulia, yang paling besar bagi Allah Jalla wa Ala di antara sifat yang lain. Wa dzatuhu ta'ala 'alin, wa dzatuhu ta'ala 'alin ala kulli makhluqatihi ba'in minhum. Dan zat Allah Ta'ala tinggi di atas seluruh makhluk dan terpisah dari seluruh makhluk. Kalimat zat, kalimat muwalladah. Kalimat zat adalah kalimat muwalladah. Limadha? Lianna zat diambil dari kata za, yani za isyarah, ini. Dan zat la yakunu mujarrada 'anil idhafah. Zat yani enggak ada az-zat begitu saja, harus diidhafahkan dengan mudhaf ilaih. Ini secara bahasa. Dan zat tudzakkar wa tuannas, dikatakan hadhihi zat dan dikatakan hadza az-zat. Ini secara bahasa. Wala syakka fi 'uluwi makanatillahi ta'ala wa qahrihi. Maka tidak ada yang meragukan tentang ketinggian, kemuliaan dan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada seorang muslim yang meragukan bahwa Allah adalah zat yang paling mulia dan yang paling agung dari seluruh zat yang dimiliki makhluk? Maka enggak ada yang meragukannya. Wadah. Fa inna man athbata 'uluwa dzat yalzamu min an yuthbita 'uluwa al-qadar wal qahr, wa la yalzam min itsbati 'uluwi al-qahr wal qadar itsbat 'uluwi dzat, wa hadha 'uluwu dzat huwa alladhi ankarahu al-mu'attilatu 'anillahi ta'ala. Maka barang siapa yang menetapkan ketinggian zat Allah Jalla wa Ala, maka sudah pasti menetapkan ketinggian kedudukan Allah. Maksud kedudukan ini secara maknawi, kemuliaan Allah, kekuasaan Allah. Maka tidak semua yang menetapkan bahwa Allah mulia dan Allah menguasai berarti Allah itu zatnya di atas seluruh makhluknya. Tidak demikian. Karena orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah fil ulu, na'am, Allah itu tinggi, tapi bukan ketinggian secara zat, akan tetapi ketinggian secara kedudukan dan kekuasaan. Wadah. Ini diantara nifaq Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah mutaakhirin munafiq fi hadhihi al-masail. Makanya membutuhkan apa? Sebagian lafaz untuk memperjelas sikap. Ya kan? Karena itu tadi sebagaimana kita sebutkan bahwa orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an iya, kalamullah, ucapan Allah. Tapi apakah yang dia maksud Al-Quran ini adalah ucapan yang pernah Allah ucapkan dengan huruf dan suara? Jawabannya tidak. Tapi kata mereka ucapan Al-Quran adalah ucapan Allah, maksudnya Allah menciptakan makhluk kemudian berbicara dengan Al-Quran. Unzur hadhi an-nifaq. Taib. Wa afradul adillati ala ithbatihi la takadu an tuhsa bal hiya akthar min 1000 dalil. Adapun dalilnya secara rinci, yakni satu-satu untuk disebutkan, maka sangat banyak, bahkan lebih dari 1000 dalil, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa amma naw'uha fahiya an-naql. Adapun jenisnya pendalilan ini, maka ada adillah naqliyah. Maksud adillah naqliyah adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian adillah aqliyah secara akal. Kemudian al-ijma' secara ijma', kesepakatan kaum muslimin dan seluruhnya. Wal fitrah, dan fitrah manusia. Berarti Al-Quran, wal sunnah, wal ijma', wal aql, wal fitrah. Ada 5 adillah penetapan ketinggian bagi zat Allah Jalla wa Ala. Laqad tanawwa'at al-adillatu an-naqliyah ala itsbati 'uluwi dzatillahi ta'ala. Sungguh telah bermacam-macam juga metode penetapan ketinggian Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Al-Quran dulu disebutkan di surah An-Nahl ayat 50. At-tasrih bil fawqiyyati maqrunan bi adati min al-mu'ayyanah lil fawqiyyati bidzat, kaqaulihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Yani pengungkapan Allah Jalla wa Ala, Allah mengungkapkan di dalam Al-Quran, dan Allah adalah
yang paling mengetahui konsekuensi dari ucapannya dengan berbahasa Arab. Ketika Allah Jalla wa Ala mengungkapkan bahwa para malaikat takut kepadanya, yang dimana zat Allah itu berada di atasnya, yakni fauqiyah, al-fauq digandengkan dengan huruf min di dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan ketinggian secara zat, bukan ketinggian secara kemuliaan atau kedudukan. Jelas? Yakni ketinggian hissiyah dikatakan, ketinggian secara indrawi. Wadah? Ketinggian hissiyah, bukan hanya ketinggian secara maknawi. Nanti akan kita sebutkan syubhat Asy'ariyah ketika menjelaskan ayat ini. Nanti ada syubhat mereka. Mereka mengatakan fauq di situ artinya apa? Tinggi secara makna, sebagaimana az-zahab fauqa al-fiddah, emas itu lebih tinggi dari perak. Maksudnya apa? Nilainya, kata mereka, kemuliaannya, kedudukannya. Waliyadzubillah. Akan datang insyaallah. Ats-tsani dzikruha mujarradatan 'anil adah. Kemudian tanpa menyebutkan huruf mutaaddinya, kan gitu. Ka qaulihi ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dan dialah Allah yang maha kuasa di atas seluruh hambanya. Wa huwa al-hakimul khabir. Dialah Allah yang maha hikmah lagi maha khabir. Fa fiha ad-dilala ala itsbat 'uluwillahi ta'ala al-qahr wal qadar wal dzat. Kemudian yang ketiga, at-tasrih bil 'uruji ilaihi ta'ala. Ini penjelasan secara gamblang tentang naiknya para malaikat, naiknya sebagian makhluk Allah ke sisinya. Nahu, seperti di surah Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Yani para malaikat dan ruh naik kepada Allah, yani naik ke sisi Allah. Wal 'uruju fil lughah yadullu ala sumu wal irtiqa'. Al-uruj di dalam bahasa Arab menunjukkan ketinggian dan naik. Ar-rabi' at-tasrih bis-su'ud ilaihi ta'ala. Begitu juga su'ud artinya naik. Ka qaulihi ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amal saleh diangkat kepadanya. Qala Ibnu Katsir, yakni adz-dzikr wat tilawah wad du'a, qalahu ghairu wahidin minas salaf. Yang dimaksud dengan kalimat thayyib, ucapan yang baik, seperti zikir, seperti tilawah, seperti doa. Subhanallah. Doa-doa kita diangkat oleh para malaikat ke sisi Allah. Bukan berarti Allah tidak mendengar, bukan berarti Allah tidak, tapi inilah kemuliaan Allah Jalla wa Ala. Ada hikmah di situ. Jangan sampai seseorang, yakni berarti Allah butuh malaikat dulu membawa doa hambanya ke atasnya baru dengarnya. La. Bahkan Allah telah mentakdirkan kita sebelum berdoa. Allah telah mentakdirkan segala perbuatan kita. Allah telah mencatatkan. Tapi inilah hikmah, menunjukkan bahwa amalan ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga diangkat oleh para malaikat ke sisi Allah. Ini diantara bentuk targhib, kata para ulama, motivasi bagi seorang hamba untuk senantiasa berdoa. Karena kayak itu tadi, dia meyakini bahwa doanya diangkat ke langit, dibukakan pintu-pintu langit. Bukan hanya apa? Bukan hanya Allah mendengar. Naam, Allah mendengarnya. Bahkan Allah telah mentakdirkan kita. Tapi bukan hanya itu, tapi para malaikat mengangkat doa-doa hamba ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis, yang kelima, at-tasrih bi raf'ihi ba'd al-makhluqat ilaih. Diangkatnya sebagian makhluk ke sisi Allah, ka qaulihi ta'ala bal rafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke sisinya. Bukan berarti, kita ulangi, ketika Allah mengangkat sebagian makhluknya ke sisinya, berarti makhluk tersebut menyatu dengan zat Allah. Bukan itu pemahamannya. Yang jelas, Allah angkat makhluk-makhluk itu ke sisinya tanpa menyatunya makhluk itu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, makhluk tersebut berada di posisi tinggi, akan tetapi masih di dalam ruang lingkup makhluk. Tapi di mana itu Allahu a'lam. Di mana itu Allahu a'lam. Surga itu fi a'lal 'illiyyin, posisi yang paling tinggi. Sementara neraka fi asfalil safilin, posisi paling rendah.
Sementara di hari kiamat surga itu lebih luas dibandingkan langit, kan gitu. Bagaimana membayangkan? Allah alam. Gak bisa lagi kita gunakan konsep akal yang ada pada saat ini, karena itu udah di luar kemampuan manusia untuk menjangkau kaifiat dari perkara yang gaib. Kalau perkara yang gaib dari kalangan makhluk saya gak bisa kita jangkau kaifiatnya, apalagi hakikat dan kaifiat dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Naam, ada pertanyaan? Naam, fi soal. Tafadhal. La. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana kursi yang kita fahami kaifiatnya sekarang. Kaifiatnya, lihat. Begitu juga dengan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa arsy Allah yakni singgasana, kaifiatnya tidak sebagaimana singgasana makhluk. Bagaimana? Allahu a'lam. Kita imani Allah punya singgasana, dan singgasana Allah yakni arsy memiliki tiang, lahu qawaim, kan gitu. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Makanya itu tadi, ini konsep iman kepada yang gaib itu seluruhnya sama, kan gitu. Mengetahui al-qadar mushtarak makna secara umum, dan meninggalkan al-qadar mumayyiz, maksudnya menyerahkan al-qadar mumayyiz ini kepada Allah. Allahu a'lam. Arsy kita imani Allah punya singgasana, yang jelas dia makhluk. Bagaimana? Allahu a'lam. Begitu juga dengan kursi, kita imani kursi Allah. Bagaimana? Allahu a'lam. Konsepnya sama dengan sifat Allah. Allah punya wajah, naam, kita imani al-qadar mushtarak. Yang jelas Allah mengatakan pada sifatnya, qadar mushtaraknya apa? Qadar mumayyiznya, laisa kamitslihi syai'. Tidak sama dengan kaifiat sifat makhluknya. Wadah. Sudah kita sebutkan bagaimana manusia bisa menyimpulkan al-qadar mushtarak melalui perkara-perkara yang bisa dijangkau oleh panca indera. Wadah. Bagaimana kita bisa mengetahui merah melalui benda-benda yang merah? Bagaimana kita bisa mengetahui hitam melalui benda-benda yang hitam? Bagaimana kita bisa mengetahui manusia, insaniyah, begitu melalui individu-individu yang ada? Bagaimana kita bisa memahami laki-laki melalui individu dari kalangan lelaki? Wah, kita. Nah, kemudian misalnya kan kita memahami manusia punya tangan, kucing punya tangan, robot punya tangan. Nah, kemudian pada sifat Allah Jalla wa'ala, Allah mengatakan Allah punya tangan. Allah subhanahu wa ta'ala masih berada, tangan Allah, yakni penetapan tangan masih dalam pada qadar mushtarak. Kita imani punya tangan, akan tetapi bagaimana tangan itu, itulah yang dikatakan al-qadar mumayyiz, wallahu a'lam. Dan menetapkan qadar mushtarak ini bukan menetapkan syarik, menetapkan tandingan bagi Allah, karena ahlul bid'ah dari kalangan Asy'ariyah menolak konsep al-qadar mushtarak dan konsep al-qadar mumayyiz. Mereka menyatukan al-qadar mushtarak, itulah al-qadar mumayyiz. Enggak bisa mereka pisahkan antara al-qadar mushtarak dan al-qadar mumayyiz. Yang tidak bisa memisahkan al-qadar mushtarak dan al-qadar mumayyiz, Aristoteles. Asy'ariyah, Maturidiyah, kalian sebenarnya memiliki salaf. Naam, siapa? Aristoteles, Aflatun, orang-orang Yunani kuffar, mulhid, abadatun nujum, para penyembah bintang. Inilah yang kalian ikuti, yang tidak bisa membedakan al-qadar mushtarak dan al-qadar mumayyiz. Sementara salafus salih sudah jelas kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, ay ma'lumul ma'na, wal kaifu majhul. Ucapan Al-Asbahani sudah kita sebutkan, ucapan para ulama
al-ma'ruf, al-ma'lum, al-masyhur ila akhir. Terus apa gunanya mereka mengatakan demikian kalau yang dimaksud bukan apa? Makna ishtirak secara bahasa, bukan secara istilah ilmu mantiq. Bukan secara istilah ilmu mantiq atau ilmu kalam, akan tetapi secara bahasa. Secara bahasa, tangan itu dikatakan li al-maqbad atau al-maqbid, sesuatu yang menggenggam atau menjepit, memegang. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi. Naam. Begitu juga dengan al-qadam, dikatakan al-qadam li yadullu ala makna tasabuq, saling mendahului. Bagaimana konsepnya? Allahu a'lam. Lihat, mereka senantiasa menyamakan antara qadar musytarak dengan konsep dan lawazim dari sifat itu. Ini yang menjadi musibah kabirah bagi mereka. Nah, maka Ahlus Sunnah tidak menjadikan konsekuensi kekhususan sifat makhluk sebagaimana konsekuensi dan kekhususan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan al-qadar musytarak tidak memberikan konsekuensi menetapkan ilmu bil kaifiyat. Kaifiyatnya ada, na'am, tapi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yang jelas Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', artinya kaifiyat sifat Allah tidak sama dengan kaifiyat sifat makhluk manapun. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.